IBAM harus dibebaskan, bahkan direhabilitasi nama baiknya. Ini anak muda cerdas, talenta yang dimiliki oleh Indonesia, kita korbankan untuk kasus yang penuh dengan tanda tanya. Kalau nanti di pengadilan tinggi masih belum ada kejernihan dari majelis hakim, masih ada ruang untuk kasasi. Mudah-mudahan Hakim Agung di Mahkamah Agung lebih mempunyai wisdom, kebijakan untuk melihat masalah ini dengan jernih, untuk membersihkan proses hukum sesuai dengan jalur yang semestinya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Bagi saya ini adalah mendung gelap dalam penegakan hukum di Indonesia karena Ibrahim Arif atau IBAM yang merupakan konsultan dari anak perusahaan PT Telkom yang diperbantukan ke Kemendikbudristek zaman menterinya adalah Mas Nadiem Makarim, divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Kalau kita melihat dari tuntutan jaksa dan vonis memang jomplang. Jaksa menuntut 15 tahun penjara, ada biaya denda dan harus mengganti uang 16,9 miliar, subsidiar, hukumannya 7,5 tahun atau totalnya 22,5 tahun gitu ya. Jadi ini agak jomplang memang 4 tahun. Ini bukan masalah vonis hakim itu jauh dari tuntutan jaksa, bukan karena itu. Bagi saya, vonis bersalah dari majelis hakim kepada IBAM atau Ibrahim Arif ini refleksi penegakan hukum di Indonesia yang penuh dengan misteri dan tanda tanya. Bayangkan, Ibrahim Arif atau IBAM ini adalah ahli IT yang lama berkiprah di dunia internasional, bahkan pernah akan direkrut oleh Facebook untuk di London, Inggris, menolak karena ingin mengabdi kepada negara, pulang ke Indonesia menjadi konsultan dan diperbantukan atas kerjasama Kemendikbudristek dengan PT Telkom, ada anak perusahaannya. IBAM ini adalah konsultan, bukan staf khusus dari Nadiem Anwar Makarim. Konsultan yang di fakta persidangan terbukti pertama tidak menerima aliran dana. Kedua, dia hanya konsultan. Ketiga, dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa justru Ibrahim Arif lah atau IBAM yang sering men-challenge tentang pemilihan Chromebook ini. Ini terkait dengan tuntutan jaksa kepada Nadiem Anwar Makarim dan kawan-kawan termasuk IBAM yang disangkakan didugakan merugikan negara sekian triliun, ada yang bilang 2,1, hakim mengatakan 4,6 triliun, itu dalam proses atau program digitalisasi pendidikan di era Mas Nadiem. Dan Mas Nadiem sudah jelas-jelas menjawab pertanyaan jaksa bahwa program ini adalah mandatori atau tugas yang diberikan kepada Presiden waktu itu Joko Widodo kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek untuk segera melakukan digitalisasi pendidikan termasuk membuat aplikasi-aplikasi pendidikan. Dan IBAM ini hanya konsultan,
Tidak ada tanda tangan, tidak ada rekomendasi. Konsultan itu sifatnya memberikan saran, bisa diterima atau tidak, terserah pengambil keputusan, dan IBAM tidak dalam rangka mengambil keputusan atau memaksa atau mempromosikan kelompok. Tapi tetap dihukum. Ini adalah keanehan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Sudah banyak yang mengkuliti tentang kasus IBAM ini. Mulai dari Profesor Mahfud MD dan beberapa pengamat-pengamat yang lain. Tapi rupanya hakim ini masih merasa harus menunjukkan kepada jaksa bahwa ya jalan tengah tetap diakomodasi kepentingan jaksa yang menuntut Nadiem dan kawan-kawan termasuk IBAM ini dianggap bersalah. Dan anehnya pejabat dari Kemendikbud tingkat direktur yang menerima uang kickback atau mungkin semacam sogokan atau suap hanya dijadikan saksi dan tidak dijadikan tersangka. Ini aneh bin ajaib. Lalu akan dibawa kemana hukum di negeri ini kalau penegakan hukumnya seperti yang terpampang, terrefleksikan dari kasus IBAM ini. Dari kasus IBAM, kita akan bisa melihat vonis yang nanti akan dijatuhkan kepada Mas Nadiem Anwar Makarim. Padahal Nadiem jelas-jelas selevel menteri tidak mempunyai rentang kendali memutuskan kebijakan untuk pengadaan, karena itu levelnya di PPK, penjabat pembuat komitmen, dan Nadiem adalah menteri, jauh. Itu dananya dana alokasi khusus, bukan wilayah kewenangan menteri, sudah diberikan gambaran oleh mantan ketua BPK. Tetap saja dianggap ini merugikan negara. Merugikan negara seperti apa? Kebijakan dipidanakan. Kebijakan kalau ngawur, tidak ada manfaatnya, okelah, debatable, kita bisa mengerti. Ini kan kebijakan digitalisasi pendidikan, dan kebijakan itu masih digunakan sampai sekarang. Ada hasil positifnya untuk membantu proses belajar mengajar, untuk membantu guru, untuk membantu murid, membantu pihak sekolah, dan membantu pemegang polisi kebijakan untuk memonitor proses belajar mengajar. IBAM di mana dalam posisi ini? Dia hanya konsultan, orang luar yang tidak mempunyai rentang kendali, memaksa harus menggunakan ini. Bahkan tadi sudah saya katakan, IBAM lah yang sering men-challenge apakah Chromebook ini bermasalah atau tidak, keunggulannya apa, kekurangannya apa. Ini tugas konsultan, memberikan pencerahan, dipersalahkan. Lalu jaksa menganggap kekayaan IBAM yang 16,9 miliar itu dianggap sebagai uang yang diterima. Nggak nyambung. Ini hasil legal dari kerja keras IBAM sebelum menjadi konsultan di anak usaha PT Telkom. Ini kan penegakan hukum otak-atik gatuk, disambung-sambungkan, dipaksa-paksakan. Ada apa dengan penegakan hukum kita? Ada banyak keanehan dalam kasus ini. Contohnya BPKP. BPKP di awal pada saat program ini berjalan memberikan penilaian yang positif. Tapi setelah kasus ini diangkat oleh kejaksaan, kemudian diaudit ulang, menghasilkan hasil yang sebaliknya. Ini aneh bin ajaib, lembaga yang sama. Padahal jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi, institusi yang berhak menghitung kerugian negara
hanya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, tapi kejaksaan tidak mau tahu, membuat aturan sendiri. BPKP pun diperbolehkan menghitung kerugian negara. Apakah ini perlawanan kejaksaan terhadap putusan MK? Anda bisa mencerna sendiri. IBA masih punya kesempatan untuk memperbaiki ini. Masih ada banding, masih ada kasasi. Mudah-mudahan di pengadilan tinggi untuk proses bandingnya, hakimnya lebih wise, lebih cerdas, dan bisa secara jernih melihat, mendudukkan IBAM dalam posisi seperti apa dan di mana dan apa kontribusinya dalam kasus ini. Kalau hakim mempunyai nurani yang jernih, tentu saja IBAM harus dibebaskan, bahkan direhabilitasi nama baiknya. Ini anak muda cerdas, talenta yang dimiliki oleh Indonesia, kita korbankan untuk kasus yang penuh dengan tanda tanya. Kalau nanti di pengadilan tinggi masih belum ada kejernihan dari majelis hakim, masih ada ruang untuk kasasi. Mudah-mudahan Hakim Agung di Mahkamah Agung lebih mempunyai wisdom, kebijakan untuk melihat masalah ini dengan jernih, untuk membersihkan proses hukum sesuai dengan jalur yang semestinya. Para jaksa hakim di pengadilan pertama mungkin tidak memperhitungkan apa dampak psikologisnya terhadap IBAM dan keluarganya, apa dampak psikologisnya terhadap ahli-ahli IT anak muda yang di luar negeri yang akhirnya enggan dan takut untuk bekerja untuk membantu negara di kementerian-kementerian kalau ujungnya seperti ini. Saya bersama IBAM, kita menuntut keadilan untuk IBAM. Kita berharap di pengadilan tinggi sekali lagi, di kasasi, hakim-hakim mempunyai nurani dan tegak lurus, imparsial untuk menegakkan hukum dan meluruskan kebengkokan penegakan hukum yang dilakukan selama ini. IBAM harus dibebaskan. Itu dalam keyakinan saya, kalau kita melihat konstruksi hukum yang diangkat di persidangan selama ini. Jadi, apa yang harus kita ceritakan, kita pertanggungjawabkan kepada anak cucu kita nanti, 10, 20, 30 tahun lagi, kalau ada proses hukum seperti ini. Jangan hanya sekedar karena ada target setoran kasus, akhirnya penegakan hukum mengorbankan orang yang tidak bersalah. Saya tidak ingin mengintervensi keputusan hakim, tapi setelah putusan hakim sebagai rakyat, saya berhak untuk menyuarakan kegelisahan saya terhadap jalannya proses penegakan hukum yang penuh dengan kejanggalan dan keanehan. IBAM adalah aset bangsa yang harus diselamatkan, bukan malah ditersangkakan dan kemudian dibungkam di dalam penjara. Itu keyakinan saya. Saya berharap di proses banding ataupun kasasi nanti IBAM masih mendapatkan secercah kebenaran yang hakiki, yang mudah-mudahan hakim sebagai wakil Tuhan di tingkat banding, tingkat kasasi, itu benar-benar mengimplementasikan keberadaannya sebagai wakil Tuhan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat yang tidak bersalah dan tidak ada mensreat, tidak ada aliran uang, dan posisi IBAM di luar struktur tidak menentukan apapun. Ini keanehan yang membuat saya geleng-geleng kepala. Kuwadis penegakan hukum di Indonesia. Ini pertanyaan sederhana saya sebagai rakyat jelata. Sahabat Indonesia, hanya itu yang ingin kami sampaikan untuk mendukung Ibrahim Arif atau IBAM. Mudah-mudahan istri, anak, dan keluarganya bisa tabah. Ini cobaan dan ujian, dan ini bukan hanya cobaan dan ujian bagi IBAM dan keluarganya,
tapi adalah ujian dan cobaan bagi bangsa Indonesia yang katanya negara hukum, tapi proses penegakan hukumnya penuh dengan tanda tanya, penuh dengan kejanggalan dan keanehan. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.